Kita awali informasi pertama pemirsa. PLT Bupati Nganjuk beserta jajaran Forpimda dan komunitas Vespa mengadakan tur digitalisasi di pasar tradisional. Sosialisasi ini diperuntukkan kepada pedagang pasar untuk menggunakan metode pembayaran kris dengan harapan bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Pemirsa, menindaklanjuti program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Nganjuk bersama dengan PLT Bupati Nganjuk dan jajaran Forkopimda serta komunitas Vespa mengadakan tur digitalisasi di pasar tradisional. Sistem transaksi non-tunai di pasar tradisional di Kabupaten Nganjuk terus disosialisasikan dan dipastikan penerapannya. Ini setelah sistem transaksi non-tunai tersebut menjadi bagian dari program percepatan dan perluasan digitalisasi Pemkab Nganjuk. Nampak berjajar puluhan Vespa yang terparkir di pendopo Kabupaten Nganjuk yang akan dikendarai menuju beberapa titik sosialisasi oleh Kang Marhain, Forkopimda, dan komunitas Vespa yang hadir. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 20 September 2022 ini dimulai dengan mengendarai Vespa dari pendopo Kabupaten Nganjuk menuju Pasar Berbek, berjalan menuju Pasar Pace, dan berakhir di Pasar Warujayeng. Ya, seperti inilah pemberangkatan tur digitalisasi di pasar tradisional oleh PLT Bupati Nganjuk dan Forkopimda yang juga menggandeng komunitas Vespa. Nampak begitu berbeda jika biasanya digelar di sebuah forum, namun kali ini Kang Marhain terjun langsung ke masyarakat, khususnya ke pasar tradisional, agar tujuan yang dimaksud sampai pada sasaran atau penjual di pasar tradisional dan pembeli. Kang Marhain menyampaikan bahwa tujuan dengan dilakukan tur di pasar tradisional ini salah satunya untuk memastikan bagaimana kondisi setelah kenaikan penjualan, apakah naik atau turun. Kita mengadakan acara beberapa hal, yaitu kunjungan ke pasar, Berbek, Aceh, terus kemudian Warujayeng. Satu, memastikan yang pertama bagaimana kondisi setelah kenaikan BBM, apakah turun omsetnya, apakah pembelinya turun atau biasa saja. Alhamdulillah biasa saja, ada 1, 2, 3 orang lupa agak menurun. Kemudian juga masukan dari pedagang untuk bantuan jangan digunakan barang tapi uang sehingga bisa belanja ke pasar. Kemudian yang ketiga, kita tentunya melihat bagaimana perkembangan infrastrukturnya.
Sesampainya tiba di lokasi pertama, yakni di Pasar Berbek, orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk tersebut langsung menyapa satu persatu pedagang. Dengan ramah, Kang Marhen mengajak ngobrol dan saling bersalaman kepada pedagang, sembari memberikan sosialisasi terkait sistem transaksi non-tunai yang ke depan akan dilakukan di seluruh pasar tradisional. Selain melihat kondisi penjualan, Kang Marhen juga harus melihat bagaimana perkembangan infrastruktur pasar. Hal ini sangat mempengaruhi para pembeli untuk berkunjung di pasar. Dijelaskan Kang Marhen bahwa saat ini pedagang maupun pembeli belum cukup banyak yang menggunakan transaksi melalui kris dikarenakan memang belum familiar. Kemarin kita sudah mulai ini kita mapping di dalam, kita juga lihat mana yang kira-kira kurang. Untuk di belakang kan ada los juga ya, pembangunan yang los, apa istilahnya kalau di pasar itu bedak los ya. Kita pasar-pasar kita ada yang namanya revitalisasi, banyak pasar yang sudah kita bangun. Kapan hari juga pasar yang sudah mati dicekek kita hidupkan. Kita harus gerakan kembali belajar ke pasar tradisional. Ini penting sekali. Setelah dari tujuan pertama, Kang Marhen bersama Forkopimda bergegas menuju titik berikutnya dengan mengendarai Vespa bersama-sama. Di mana selain Pasar Berbek, Pasar Pace, dan Pasar Warujayeng juga terus mendapat pemantauan dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai atau kris. Sosialisasi ini diperuntukkan kepada pedagang pasar dari UMKM atau pedagang kecil untuk menggunakan metode pembayaran kris guna menghindari pembayaran melalui uang tunai. Hal ini sesuai dengan harapan dari Bank Indonesia dan Satgas TP2DD Pusat bahwa digitalisasi daerah baik pembelanjaan maupun pendapatan harus dilaksanakan di tahun 2023. Pasar-pasar ini untuk menjamin akuntabilitas transaksi memang belum familiar, itu menggunakan kris-nya ya, sehingga nanti transaksi hanya pakai HP dan seterusnya. Meskipun juga masukan dari beberapa pedagang, Pak enak tunai misalnya, kita belum biasa ya, kan tidak apa-apa, harus pelan-pelan, tapi tetap harus kita jalankan. Itu ke depan tetap dilanjutkan Pak ya untuk digitalisasi transaksi. Oh iya betul, digitalisasi harus kita lanjutkan biar akuntabilitasnya bagus ya. Melalui pemantauan ini, Kang Marhen berupaya memastikan sistem pembayaran non-tunai yang juga program Bank Indonesia di pasar tradisional dapat berjalan dengan baik.
Dengan melakukan monitoring langsung, maka ada beberapa tujuan yang bisa diketahui, yakni memastikan kondisi pedagang usai kenaikan BBM apakah ada penurunan omset atau tidak, menghimbau masyarakat yang memperoleh bantuan agar tidak dibelikan barang namun dibelanjakan di pasar, melihat perkembangan infrastruktur dari masing-masing pasar tradisional, dan mensosialisasikan penggunaan kris untuk transaksi non-tunai. Dari Nganjuk, Amin JTV melaporkan.